Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pajak. Anggota dari kelompok 4 ada Alia, Fairuz, Imam, Namiratul, Nafitri, dan Dewanti. Yang pertama ada asas pemungutan pajak yang akan dibacakan oleh Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz. Saya akan menjelaskan tentang asas pemungutan pajak. Pertama, ada asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata. Yang kedua, ada asas kebangsaan. Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab buat pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata. Ketiga, ada asas sumber. Asas sumber diartikan sebagai pungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misal seseorang tinggal di Indonesia namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh pasal 22. Selanjutnya ada asas umum. Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum dengan perhitungan yang cermat. Setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya. Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya. Selanjutnya ada asas yuridis. Asas yuridis yang dimaksud adalah pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan asas hukum yang telah dibuat negara melalui undang-undang. Dengan adanya asas yuridis, pemungutan pajak di Indonesia berjalan dengan adil dan sewajarnya, tidak sewenang-wenang, sebab adanya perlindungan hukum yang mengatur. Lalu ada asas ekonomis, yang diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. Lalu ada asas finansial, artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan 5 juta tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak yang pendapatan 1 miliar. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Satu, pajak penghasilan atau PPh. Jenis pajak pertama harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak dengan kriteria khusus dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak PTKP. Setiap penghasilan wajib pajak mulai dari gaji, keuntungan usaha, dan masih banyak lagi. Untuk wajib pajak pribadi belum kawin akan dikenai pada seorang yang memiliki penghasilan 54 juta rupiah per tahunnya. Untuk wajib pajak pribadi sudah kawin
akan dikenai pada seorang yang memiliki penghasilan 58,5 juta rupiah per tahunnya. Sementara itu, untuk pelaporan pajak dilakukan dengan mudah melalui layanan e-filing. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Jenis pajak di Indonesia selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak ini dikenakan atas perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak adalah pengusaha kena pajak PKP. PPN ini biasanya berkisar 10% dari harga produk yang dijual. Maka dari itu, jika Anda perhatikan, pajak ini sering Anda jumpai saat membeli produk, meskipun PPN dikenakan atas perdagangan barang. Hal ini tidak berlaku pada objek restoran. Next. Yang ketiga, pajak penjualan barang mewah, PPNBM. PPNBM merupakan pajak dari penjualan barang mewah dengan banyak kriteria. Berikut beberapa kriteria barang mewah yang diwajibkan membayar PPNBM. Barang mewah yang bukan kebutuhan pokok. 1. Barang merah yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 2. Barang mewah untuk kebutuhan eksistensi atau menunjukkan status. Nah, selanjutnya yang keempat ada bea materai. BM termasuk salah satu pajak yang masuk dalam jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak ini dibebankan atas pemanfaatan dokumen yang memerlukan materai. Berbagai contoh dokumen dengan materai seperti akta notaris, surat kuasa, bukti transaksi, perjanjian jasa, nilai BM sendiri memiliki ragam nominal untuk ketentuan masing-masing. Seperti materai 6.000 untuk transaksi dengan nilai di atas 250.000 hingga 5 juta. Ada juga materai dengan nilai 10.000 untuk nilai transaksi di atas 10 juta rupiah. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Setiap kepemilikan properti seperti rumah, ruko, dan bangunan lain beserta tanahnya akan diwajibkan membayar pajak ini. Pajak ini merupakan biaya yang harus disetorkan atas kepemilikan objek PBB yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial bagi individu atau badan PBB sendiri. Dibagi atas 2 sektor, yaitu PBB sektor P2 berupa PBB bangunan perdesaan dan PBB bangunan perkotaannya diadministrasi oleh Pemkot atau Pemkap. Ada juga PBB sektor P3 berupa PBB bangunan perhutanan, pertambangan, dan perkebunan yang diadministrasi oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Selain hunian, ada objek pajak lain seperti sawah, ladang, kebun tanah perkarangan, tambang, dan peternakan. 6. Pajak daerah. Jenis pajak selanjutnya berbeda dengan jenis-jenis pajak sebelumnya. Karena pajak sebelumnya kebanyakan disetorkan untuk pusat, sedangkan pajak daerah adalah sebuah kontribusi wajib untuk daerah yang keperluan daerah. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 2. Berikut beberapa pemisahan pajak daerah, diantaranya A. Pajak daerah provinsi. Untuk jenis pajak provinsi, beberapa contoh diantaranya 1. Pajak kendaraan bermotor. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau BBM. 4. Pajak air permukaan. Yang kelima, pajak rokok. Yang keenam B. Pajak daerah kabupaten atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklam. Yang kelima, pajak penerangan jualan. Untuk daerah setingkat provinsi namun tidak terbagi atas kabupaten atau kota seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajaknya menjadi pajak gabungan provinsi dan kabupaten. Cara membayar pajak PPh 21 menggunakan e-filing. A. Jenis formulir pelaporan pajak.
Sebelum mengikuti cara pelaporan pajak online, kita perlu mengetahui jenis formulir yang harus diisi hingga bukti potongnya. Ada beberapa jenis SPT tahunan PPh orang pribadi. Jenis ini diklarifikasikan berdasarkan status kepegawaian dan jumlah penghasilan, di antaranya 1770 SS, 1770 S, dan 1770. 1770 SS diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan kurang dari 60 juta per tahun. Dokumen yang diperlukan untuk pelaporan adalah bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta dan bukti potongan 1721 A2 untuk pegawai negeri. 1770 S diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Sedangkan 1770 diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan lain atau penghasilan tambahan baik kurang dari 60 juta atau lebih dari 60 juta per tahun. Jenis SPT ini juga diperuntukkan bagi wajib pajak non-pegawai. D. Buat e-fin terlebih dahulu. Pastikan sudah memperoleh electronic filing identity number atau e-fin. Apabila belum mempunyai e-fin, segera menghubungi kantor pelayanan pajak KPP terdekat untuk mendapatkannya. Persyaratan WP atau wajib pajak tinggal datang ke KPP terdekat dengan membawa kartu NPWP dan kartu identitas diri lainnya seperti kartu tanda penduduk atau KTP, surat izin mengemudi atau SIM, atau paspor. Kemudian isikan data diri ke dalam formulir yang telah disediakan. Setelah terisi lengkap, serahkan kepada petugas di seksi pelayanan KPP. Paling lambat 1 hari kerja e-fin tersebut sudah dapat diperoleh dan kamu bisa melanjutkan cara lapor SPT tahunan online. C. Daftar dan aktivasi akun e-filing. Setelah e-fin diperoleh, segera aktivasi akun di situs pajak tersebut di situs pajak sebagai salah satu cara pelaporan pajak online. Siapkan alamat email dan nomor ponsel yang akan digunakan untuk menerima kode aktivasi dari server e-filing. Aktivasi harus dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak e-fin diperoleh. Aktivasi akun dilakukan di situs e-filing e-filing.pajak.go.id. Caranya, setelah halaman depan situs e-filing terbuka, lihat ke bagian kanan atas di situs tersebut tombol registrasi. Klik tombol tersebut dan masukkan data-data seperti NPWP, kode e-fin, alamat email, dan nomor ponsel. Dan tentukan paspor e-filing. Setelah mengisi kode keamanan, klik tombol daftar. D. Cara pelaporan pajak online adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah berhasil login, pilih menu e-filing lalu pilih buat SPT. Jawab beberapa pertanyaan yang ada. Dari sini akan diarahkan pada jenis SPT yang harus diisi. Klik jenis SPT yang tertera. Lalu mulailah mengisi data yang diperlukan. 2. Isi tahun pajak, status SPT, dan
status pembetulan. Jika baru pertama kali mengisi SPT tahunan, pilih status SPT normal. Setelah itu klik berikutnya. Yang ketiga, kemudian akan diminta untuk mengisi rincian pajak penghasilan. Isi rincian nominal pajak sesuai dengan bukti potong pajak yang dimiliki. Klik berikutnya. 4. Cara lapor SPT tahunan online berikutnya adalah mengisi pajak final. Di sini akan diminta mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan dikecualikan dari objek pajak jika ada. Yang kelima, klik berikutnya. Setelah itu diminta untuk mengisi jumlah keseluruhan harta dan kewajiban yang dimiliki. Misal rumah, perabotan, kendaraan, dan sisa kredit. 6. Setelah selesai, klik berikutnya. Di tahap selanjutnya, isi pertanyaan dengan mencentang kolom setuju. 7. Klik berikutnya. Akan menerima ringkasan SPT dan mengambil kode verifikasi. 8. Ambil kode verifikasi dengan mengklik di sini. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui nomor telepon yang terdaftar. 9. Setelah itu, masukkan kode verifikasi di kolom kode verifikasi, lalu klik kirim SPT. 10. SPT sudah terkirim, segera buka email dan akan menerima bukti penerimaan elektronik BPE SPT tahunan PPh lewat email. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.